selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terlebih nanti kita akan belajar akan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Biarlah lagu ini menjadi rasa syukur kita, ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang manis, apa kabar? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama beribadah Minggu Ceria. Mari anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan telah pimpin kami, Tuhan telah sertai kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah Minggu Ceria. Bapa yang baik, jika sebentar kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah pujian ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, jika sebentar kami juga akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus-Mu, biarlah Tuhan akan pimpin anak-anak-Mu sehingga bisa mengikuti perjamuan kudus ini dengan baik, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kasih-Mu itu kami juga bisa mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami, guru-guru kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah kasih dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, kami serahkan acara Minggu Ceria hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon ampun atas segala kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ya, senang sekali kita masih bisa bersyukur sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak yang disayang Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dengan segala berkat yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Semoga hari ini setiap kalian ada sukacita untuk terus bisa beribadah di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Bagaimana dengan Bu Lili, merasa diberkati Tuhan? Iya dong, kita selalu diberkati, kita diberi kesehatan, kita punya keluarga, Iya. punya anak, Terus? ya banyak lagi lah, pokoknya selalu diberkati. Berarti kalau diberkati Tuhan itu berarti pasti punya keluarga, sehat, bahagia gitu ya? Ya enggak juga Bu Suci, kalau Tuhan itu memberkati tidak pilih-pilih, Tuhan itu tidak pilih kasih, semua pasti diberkati. Berarti untuk setiap kita yang mungkin baru tidak sehat, baru sakit, atau mengalami sesuatu, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita ya? Tidak juga, Tuhan itu pasti mengasihi. Iya. Berarti setiap kita yang meskipun tidak punya kakak adik seperti yang lain, harus tetap percaya bahwa kita disayang oleh Tuhan, dikasih Tuhan ya. Iya. Iya, karena Tuhan memang mencintai semua anak di dunia, mencintai semua ciptaan karyanya Tuhan. Ya, dari siapapun, dimanapun, percayalah, kalian semua, saya, Bu Lili, kita semua disayang Tuhan, karena Tuhan mencintai anak-anak di seluruh bangsa. Kita akan pujikan bersama-sama, Tuhan cinta Semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Pak Yusak mengajak kalian untuk bersama-sama tunduk kepala. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti cerita firman Tuhan dan dapat melakukannya. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, baik anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita dan juga hamba-Mu yang akan menceritakannya. Tuhan juga pimpin supaya melaluinya cerita firman Tuhan itu dapat mudah dipahami dan dimengerti dan dilakukan oleh anak-anak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah waktunya kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Bu Lili sudah siap untuk kita belajar mendengar firman Tuhan? Ya, kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar mengerti dan mengenal bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dunia boleh tidak menghargai kita. Dunia boleh memandang rendah siapa kita. Tapi satu keyakinan kita, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh cinta kasih itu
begitu menyayangi hidup kita. Kita akan pujikan Ku istimewa di hadapan Tuhanku. Ku istimewa, kita pujikan bersama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Anak-anakku semuanya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ya. Kalian yang punya Alkitab di rumah, kalian bisa buka dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Nah, anak-anakku semuanya, saya mengajak kita mendengarkan sebuah cerita lewat sebuah film singkat, ya, yang ceritanya sangat menarik sekali. Yuk, kita akan lihat film ini bersama-sama. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Yusak Rimanto. Kali ini, Pak Yusak mengajak kalian untuk mengikuti sebuah cerita tentang kasih sayang seorang ibu. Dikisahkan ada seorang ibu bersama dengan seorang anak laki-lakinya. Mereka hanya hidup berduaan. Entah kemana suami dari ibu itu atau ayah dari anak itu, kita tidak tahu. Yang jelas, ibu dan anaknya itu hidup berduaan saja. Dan mereka tinggal di kolong jembatan. Setiap hari, ibu itu berjuang keras, bekerja keras sebagai tukang pengayuh becak.
Padahal pekerjaan sebagai tukang becak biasanya dilakukan oleh seorang pria, seorang bapak-bapak, atau seorang laki-laki. Tapi demi anaknya supaya dapat makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, ibu itu rela melakukan pekerjaan sebagai tukang becak. Anaknya bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu tidak capek bekerja sebagai tukang becak?" "Tidak anakku, ibu kan kuat, ibu tidak capek kok." Padahal sebenarnya ibu itu sangat capek. Selanjutnya, ketika ibu itu memberikan makan untuk anaknya, anaknya kembali bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu tidak lapar?" "Tidak anakku, ibu tidak lapar kok. Makanlah, ibu gampang, ibu nanti makannya." Padahal ibu tadi punya 1 bungkus nasi saja. Tapi dia rela lapar agar anaknya kenyang lebih dahulu. Ibu itu selalu ingin bersama dengan anak laki-lakinya itu. Dia tidak mau meninggalkan atau berpisah dengan anaknya itu. Dan anaknya pun juga tidak mau berpisah atau meninggalkan ibunya. Mengapa ibu itu rela bekerja keras? Mengapa ibu itu rela menjadi tukang becak? Mengapa ibu itu rela tidak makan demi anaknya? Jawabnya adalah karena ibu itu sangat sayang dan cinta kepada anaknya. Nah, itulah anak-anakku film yang sudah kita lihat bersama-sama ya. Nah, anak-anak, kasih ibu dalam film tadi itu menggambarkan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kalian semuanya. Menggambarkan kasih sayang Tuhan Yesus kepada anak-anak semuanya. Tuhan Yesus juga tidak mau berpisah dengan kalian semuanya. Tuhan Yesus tidak mau berpisah dengan anak-anak yang masih kecil, yang seringkali tidak dianggap oleh orang-orang yang sudah dewasa. Karena itulah tadi kita melihat di dalam bacaan yang kita baca pada hari ini ya. Ketika ada orang banyak, ada murid-murid Tuhan Yesus yang marah dan melarang anak-anak kecil itu datang kepada Yesus ya. Padahal mereka datang kepada Yesus sebenarnya bukan untuk mengganggu Tuhan Yesus, tapi datang kepada Yesus supaya Tuhan Yesus itu bisa mendoakan anak-anak itu. Supaya Tuhan Yesus bisa memberkati anak-anak itu. Maksudnya baik datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang dewasa atau orang banyak, bahkan murid-murid Tuhan Yesus itu memarahi anak-anak ini dengan berkata, anak-anak kecil tidak boleh dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Nanti mengganggu Tuhan Yesus saja begitu ya. Jadi mereka tidak mau anak-anak kecil itu mendekati Tuhan Yesus. Tetapi ternyata anak-anakku, Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak. Tuhan Yesus tidak hanya sayang kepada orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah tua ya, tetapi Tuhan Yesus itu juga sayang kepada anak-anak yang masih kecil. Walaupun orang-orang dewasa seringkali tidak menganggap, meremehkan anak-anak kecil seperti kalian itu, tetapi Tuhan Yesus itu tetap sayang kepada anak-anak itu. Nah, anak-anakku semuanya, bahkan karena Tuhan Yesus sangat sayangnya kepada anak-anak atau kepada kalian semuanya,
Tuhan Yesus itu tidak mau berpisah dengan kalian. Bahkan demi sayang dan cintanya kepada anak-anak kecil, Tuhan Yesus pun juga rela berkorban, mati di atas kayu salib. Karena itulah hari ini Pak Yusak mengajak kalian bersama-sama untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang begitu sangat besar kepada kalian semuanya. Di mana karena cinta kasihnya kepada kalian semuanya, Tuhan Yesus rela disalib. Tuhan Yesus rela mati, tubuhnya dilukai, tubuhnya ditombak, tangannya dipaku, kakinya dipaku, darahnya terkucur dari tubuhnya itu. Itu semuanya Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus itu cinta dan sayang kepada kalian semuanya. Karena itu hari ini anak-anakku juga diingatkan bahwa kalian semuanya itu adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Mungkin kalian merasa tidak dicintai oleh orang tua kalian, mungkin kalian merasa tidak disayang oleh ibu kalian, mama kalian, bapak kalian, papa kalian, ya. Tetapi ingatlah, masih ada satu pribadi yang sesungguhnya selalu sayang dan mencintai kalian. Yesus sayang dan cinta kepada kamu. Apapun keadaan kamu, mungkin kamu dianggap oleh teman-temanmu anak yang nakal, kamu dianggap oleh orang tuamu anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak berguna, anak-anak yang jelek, bodoh, dan lain sebagainya. Yesus tetap sayang dan cinta kepada kalian semuanya. Karena itu anak-anakku semuanya, mari kita katakan kepada diri kita masing-masing ya. Katakan, Tuhan Yesus sayang kepada aku. Coba kalian katakan ya, Tuhan Yesus sayang kepada aku. Yang berikutnya katakan juga, saya sayang kepada Tuhan Yesus. Yuk mari kita bersama-sama ya. Tuhan Yesus sayang. Ini ya sayang begini ya sayangnya ya. Katakan lagi, Tuhan Yesus sayang kepada aku. Aku sayang kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sayang kepada aku. Aku sayang kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih sayang-Mu seperti kasih seorang ibu yang rela berkorban, rela menderita untuk anaknya. Dan hari ini kami juga ingat Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anak-Mu. Walaupun anak-anak-Mu masih kecil, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecilkan anak-anak-Mu. Dan karena cinta dan kasih sayang-Mu itu, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, rela menderita untuk mencintai dan mengasihi anak-anak-Mu semuanya. Karena itu ketika ada anak-anak-Mu yang merasa kurang dicintai, kurang disayangi oleh orang tuanya, oleh kakaknya, adiknya, atau oleh teman-temannya, biarlah mereka ingat bahwa masih ada Tuhan Yesus yang selalu sayang kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, untuk mengingat kasih Tuhan Yesus yang begitu sangat besar kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya, pada hari ini kita akan mengingatnya dengan kita mengikuti perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini merupakan lambang atau cara kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang selalu sayang dan cinta kepada kita. Karena itu bagi anak-anak yang sudah dibaptis ya, diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan didampingi, dibimbing oleh orang tua kalian, oleh ayah atau ibu kalian untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Ya. Kalau kalian sudah siap di rumah ya, ikuti petunjuk Pak Yusak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Yang pertama, anak-anakku, mari kita angkat roti ini ya.
atau ini namanya hosti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus yang sudah disiksa, yang sudah menderita untuk mengasihi dan menyelamatkan kalian semuanya. Mari kita makan roti ini. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, kita angkat ya cawan atau gelas ini yang berisi anggur, atau kalian di rumah itu bisa diganti dengan teh manis ya, atau teh ya. Anggur atau teh ini, anak-anakku, adalah lambang darah Tuhan Yesus yang mengalir ketika tubuhnya disiksa ya, untuk mengasihi dan menyelamatkan kita semuanya. Mari kita minum sambil mengingat akan kasih Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya melalui perjamuan kudus ini menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kepada kami semuanya, khususnya kepada anak-anak-Mu, bahwa kami punya Tuhan Yesus yang sangat mencintai dan mengasihi kami. Siapapun kami dan bagaimanapun keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita akhiri kebaktian ini kita dengan berdoa. Kita sama-sama doa penutup. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa Yesus, kami ucap terima kasih atas kemurahan Engkau karena sudah memberikan waktu kepada kami untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Teristimewa kami juga sudah bisa mengikuti perjamuan kudus. Biar Bapa sendiri akan sertai kami sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh. Bapa, walaupun kami masih online, biarlah Bapa sendiri akan selalu menyertai kami. Di dalam kasih setia-Mu Bapa kami sudah berdoa. Amin. Iya, bersyukur kalau kita masih memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya Bu Lili, kita boleh merasakan bagaimana Tuhan luar biasa mengasihi kita. Kita diampuni dosanya, kita diberkati hidupnya, kita ditanggung hidupnya oleh Tuhan. Pada saat Tuhan sampai mati di kayu salib, itu pun karena kasih-Nya kepada kita. Dia mau terpecah, mau tercurah darahnya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Kita akan bersama-sama pujikan, maukah kau jadi roti? Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi
Begitu luar biasanya Tuhan mengasihi kita, mengasihi setiap umatnya. Dan Tuhan pun ingin setiap kita juga belajar mencintai, mengasihi sesama kita seperti apa yang sudah lakukan bagi kita. Mari kita nyatakan, aku mau Tuhan dipakai oleh Tuhan. Aku mau jadi anggur yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Ya, selamat hari Minggu, selamat belajar melayani Tuhan dengan mengasihi sesama kita, selalu bersyukur di hadapan Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.